3 tahun ini. Jangan kok lewat terkenal aku pesaing. Oke. Tahu nggak Dok, di sini ini alasannya sangat menyakitkan hati sekali. Iya. Alasannya. Soalnya itu biasanya itu pagi setiap hari itu masih ketawa-ketawa, dia suruh mijetin saya pijetin, dianya mau apa itu saya selalu buatin. Dianya masih ketawa loh itu. Pagi itu masih ketawa ngakak banget. Terus jam 3 itu saya mau nyetrika baju itu dia ayo lehiga Matnya tuh msaicho. Terus aku kan kaget kan ya. Matnya tuh msaicho. Hah? Somea kan aku gitu kan. Terus dia bilangnya, aku udah nggak mau pakai kamu. Sekarang kamu cap barang-barang kamu semuanya kamu aku interminate gitu. Terus sebenarnya gaji aku itu kan yang 5.500 kan ya. Dulu itu kan dari awal kan aku udah nggak mau sama majikan ini. Agenku sama dia kan maksa-maksa gitu toh. Agen aku tuh sebenarnya ngikutin aku, cuma majikan ini maksa terus nangis-nangis kan sama aku. Beneran loh, nangis-nangis loh. Mohon-mohon gitu loh. Katanya itu kan agar mau jaga dia, anaknya dia. Iya. Soalnya pembantu dia itu semuanya nge-break bayar dia, bukan dia yang interminate loh. Babunya itu interminate dia. Terus akhirnya kan nggak ada Cece yang mau kan pas waktu itu. Terus akhirnya ya udahlah, aku ngerasa kasihan sama dia. Soalnya dia kan katanya kalau nggak ada dapat pembantu, dianya katanya mau putus kerja kan, kasihan gitu kan ya Cece ya. Terus aku akhirnya mau ke situ gitu loh. Dulu saya pernah sempat finish di Saikung itu jaga 2 anak. Majikan aku baik banget. Aku masih kontekan sama majikanku yang di Saikung itu. Iya. Bukan. Tahu nggak? Majikan nangis-nangis sama kamu. Iya benar, sumpah nangis-nangis loh. Gini Dok, majikan nangis-nangis sama kamu. Kalau kamu nggak cocok, kenapa kamu harus tanda tangan? Karena efeknya di masa depan kamu. Dan tahu nggak suratnya ini artinya apa sih? Iya tahu. Kasih tahu aku itu artinya. Itu kayak aku tuh berbicara keras sama anak. Attitude aku itu sangat buruk. Emosi aku itu kan naik turun gitu loh. Omongan sangat keras nggak baik untuk anak kecil gitu kan maksudnya. Aku nggak tahu itu visaku masih bisa turun apa enggak. Soalnya work attitude seriously inappropriate and mob swipe. Artinya adalah kayak tiba-tiba kamu marah, tiba-tiba kamu tersenyum, tiba-tiba kamu emosi. I have reason. What's your reason? My reason is, who can handle if the children so naughty? I talk slowly. He not even listen to me. So it's really no choice if I need to talk very loud, right? But you doesn't have right to say that. I know I'm wrong, but really, please, can you let me do my job? I won't finish my job first. You don't disturb me because I so many things I haven't do yet, and then I rest. It's very late, and then I wake up very in the morning. It's very early, right? So it's really not enough rest for me. Berapa jam sampai berapa jam istirahat? Itu jam 6.30 itu kadang sampai jam 12. Terus yang itu kan ngurusin anak, saya tuh nggak ada istirahat loh. Kadang itu saya tuh jujur saya tuh sampai kadang istirahat di toilet loh. 30 menit itu benar-benar capek banget. Cuman majikan kan mikirnya saya orangnya lazy kan ya. Orang dikerjakan gitu tanpa ada istirahat siapa? Kerja itu capek banget loh. Anaknya ada 2? Iya, satu pas aku jaga itu umur 4 bulan. Terus yang 2 itu, yang pertama itu pas aku pertama ke situ itu 4 tahun. 4 tahun setengah lah. Hampir 5 tahun. But I have something problem again. Before I have finished contract, right? Before 2 years in Saikong, saya finish kontrak. Majikan saya tuh mau bantuin saya cari, cuman aku kan nggak mau. Terus tuh ada temenku itu nawarin job gitu ya. Temen aku tuh ngomongnya majikan baik-baik aja kan. Terus oke, mungkin baik ya. Terus soalnya temen aku kan ngomongnya 4 tahun kan jadi situ. Terus akhirnya saya mau di majikan itu. Ternyata neneknya nggak mau saya jaga. Majikan mungkin udah ngomong sama agent saya, cuman agent saya nggak mau ngomong saya.
gitu loh Cek. Kan otomatis uang udah masuk ke agent kan, agent nggak mau balikin kan ya. Terus akhirnya saya sama agent disuruh terusin sampai 1,5 bulan saja. Habis itu saya diputus kontrak sama majikan yang di Samteng itu, terus saya dapat yang majikan yang ini gitu loh. Berarti kamu tidak pernah finish? Udah. Dulu. Terus berarti kedua ini kamu tidak pernah finish? Iya, Dan ketiga ini. Yeah, I don't think so. I still can get visa, but I still try my best. It doesn't matter that bagi saya pribadi tidak ada yang tidak mungkin selagi kamu percaya. Itu bagi saya ya. Saya tidak tahu gimana kekuatan kamu karena yakin aja tidak cukup tanpa usaha. Jadi aku tetap yakin apapun yang terjadi selagi saya yakin dan saya tidak melakukan kesalahan yang fatal. Ya, namanya orang nggak cocok wajar. Paham nggak? Jadi namanya orang nggak cocok wajar. Ya udah pulang aja ke Indonesia. Tapi masalahnya sekarang adalah dimajikan ke depan. Bisa nggak kamu jaga emosinya? Oh bisa. Saya sebenarnya sama majikan saya di Taiwan, Singapura, sama yang di Saikong ini, saya nggak pernah marah loh, Ceh. Beneran, saya nggak pernah marah dia. Kita itu posisi datar semua. Soalnya majikan itu kan punya attitude. Yang dimaksud sabar adalah saat kita menahan emosi. Itu yang namanya sabar, bukan saat datar. Saat datar ada masalah. Ini kan yang saya tanyakan adalah saat kamu diuji mampu nggak? Karena ujian itu bukan saat datar, sayang. Ujian itu ya ini. I know. Jadi kalau kamu dibentak majikan terus bentak balik kayak mbaknya tadi, dipukul majikan mukul balik. Enggak, saya nggak mukul. Biji belum ini? Biji belum. Duduk di sini ya. Gini dok, bukan masalah pukul-memukul, tapi ini surat ini mengatakan bahwa kamu emosinya tidak terkontrol. Paham nggak maksudku? Jadi bukan masalah mukul-memukul, tidak. Ini bukan masalah pukul-memukul. Tapi intinya bisa nggak kendalikan emosimu saat terjadi masalah itu loh. Dan ingat ayat 1 pasal 1. Mereka benar, mereka maha benar. Jadi kamu bilang anaknya nakal atau apapun. Tidak, sayang. Oh ya, I know. Paham nggak? Kamu neriakin anak. Majikan aja nggak pernah neriakin anak. Kalaupun majikan neriakin anak, wajar itu anaknya. Tapi kamu sekali neriakin anak, kamu salah, sayang. Iya. Kan saya selalu bilang nggak kuat leren, delen. Jangan sampai kamu emosimu nggak terkontrol sampai worse loh kamu itu. Ini kasusnya worse. Jadi nggak apa-apa pulang Indonesia aja dulu. 2 bulan 3 bulan baru apply lagi. Jadi baru apply lagi. Soalnya kenapa? Surat ini akan efek ke kamu. Dan karena kemarin kamu nggak finish, jadi menurutku tadi aku pikir-pikir loh. Aku masih ingat kamu kemarin SMS ke aku kan yang itu. Cuman aku nggak lihat semuanya. Dan kamu harus istirahat dulu di Indonesia 6 bulan. 6 bulan ya. Daripada kamu balik lagi ke sini ketolak langsung. Gitu menurutku istirahat dulu 6 bulan, baru balik ke sini. Jadi ini nggak ada kemungkinan bisa dapat majikan lagi ya ini. Bentar. Dapat majikan pasti dapat. Iya. Tapi aku tidak ingin waktumu sia-sia. Kamu dapat majikan, visamu masih ketolak. Kan mendingan tunggu setengah tahun. Jadi kamu pulang Indonesia mungkin karena emosimu tidak terkontrol, makanya kamu jadi seperti ini. Saat kamu pulang Indonesia kan sudah tenang. Jadi majikan ambil pun wajar. Jadi imigrasi pun kemungkinan besar sudah pulang Indonesia balik lagi sini. Tapi tiba-tiba kamu di termini dapat majikan lagi, aku khawatirnya. Saya tidak tahu, cuman saya selalu bilang lebih baik berjaga-jaga. Bener nggak? Sama kayak kita keluar bawa payung, apakah jaminan tidak hujan? Bener nggak? Jadi saya itu lebih baik berjaga-jaga daripada sudah tahu kayak nggak bisa masih maksa. Kalau saya lebih baik berhati-hati. Jadi kamu pulang aja dulu setengah tahun di Indonesia, kamu telepon aku dan apply lagi. Toh kamu nggak usah masuk PT. Sama aja, bayarnya sama aja. 4.000 ya? Gitu ya. Paham? Paham. Jadi ini benar-benar kemungkinan dapat majikan lagi bisa, cuman visanya itu susah banget ya. Soalnya dia kayak udah backlist gitu ya. Backlist satu pihak nggak bisa, sayang. Backlist itu kalau kamu melakukan kriminal. Ini bukan kriminal. Tapi karena itu kamu harus pulang dulu. Gitu ya, daripada kamu apply sia-sia. Paham nggak maksudku? Buang waktu sia-sia. Aku selalu bilang waktu kayak gini kamu bawa payung, bukan jaminan tidak basah. Bukan tidak jaminan kamu waktu buka payung tidak rusak payungnya. Tapi setidaknya kamu sudah tahu bahwa basah, ya udah biarin enjoy aja. Tapi setidaknya kan kamu sudah bersedia. Iya. Bener nggak? Paham. Daripada aku sekarang
nyuruh kamu bayar uang deh aku, ternyata visamu nggak bisa turun. Iya. Dan aku itu paling anti bayar uang karena aku tidak mengambil uang dari kalian. Paham nggak? Saya tidak mau. Paham. Kenapa? Orang biasanya tuh nggak amanah kalau sudah bicara tentang uang. Dan saya itu paling takut sekali tentang uang. Paham? Iya. Agent mana sih yang nggak mau dikasih uang? Iya. Uang agent itu golekane duit. Bener nggak? Tapi Bener. bukan uang yang seperti ini yang saya mau. Iya, betul. Bener nggak? Lihatan rezekiku. Paham nggak? Maksudnya Iya, rezeki itu bukan berbentuk uang. Kayak nggak percaya loh. Berarti majikan baik itu nggak menjamin dia itu benar-benar baik 100%. Kan saya selalu bilang di YouTube mengatakan bahwa cinta di atas kontrak. Cintamu berakhir, kontrakmu berakhir. Bye-bye. Tapi majikan yang anak perlu nih direwangi nangis-nangis, sujud-sujud. Iya, sumpah nangis banget. Wajar, Mbak. tapi kan palsu. Tangisannya palsu. Paham nggak? Liburan kok. Kamu kan beda, Mbak. Kamu di situ kerjanya berat loh, kamu itu nggak bukan sepele loh. Paham nggak, Nduk? Jadi jangan pernah percaya majikan nangis. Aku tuh nggak percaya loh, Nduk. Aku nggak percaya majikan baik kayak apa walaupun 10 tahun. Coba kamu melakukan kesalahan 1 kali, kiamat. Iya, benar. Orang Hongkong itu nggak tahu, salah dikit aja loh. Naruh gelas biasanya di sini, ditaruh di tempat lain aja, wis nesu. Dunia berakhir beda. Nah, iya, penataran langsung ya. Oh, jadi ini tiket aku itu kan tanggal 6 tuh, Cah. Pulang aja dulu. Pulang aja dulu. Pulang aja dulu. Ntar telepon aku. Oke. Namamu tak simpan di sini. Oke, Isti ya, Cah. Oke, makasih, Cah ya. Ya, Itu wes. HP aku. Oh, HP-mu. Makasih ya, Cah, udah bantu ya, Cah. Oke. Tak gede. Makasih, Cah. Ya wes. Oke. Salam buat suamimu ya. Oke, dia masih di Taiwan lah. Masih di Taiwan? Iya, Loh, bojone Sultan Taiwan ya. Kalau dia aku udah nggak kesini. Toh hai kan. Ya udah makasih ya, Nduk ya. Bye bye.